Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang, datang langsung dari Anda, para pendengar. Sebuah cerita pengalaman pribadi yang, terus terang, bikin kami merinding pas bacanya. Beneran? Judulnya, Panggilan Tengah Malam dari Dapur. Misi kita kali ini bukan cuma menceritakan ulang ya, tapi kita mau bongkar mesin di balik cerita ini. Betul. Kita akan bedah kenapa sesuatu yang biasa banget, rumah sendiri, tengah malam, suara manggil nama kita, bisa jadi sumber teror yang luar biasa. Tepat sekali. Anggap aja ini semacam, otopsi psikologis dari sebuah ketakutan. Cerita ini pada dasarnya itu kayak sebuah masterclass dalam horor personal. Setuju. Fondasinya klasik, gelap, sendirian, suara misterius, tapi yang dibangun di atasnya itu, jauh lebih canggih. Kita akan coba urutkan kejadiannya satu persatu ya. Oke. Dari panggilan pertama sampai bukti fisik yang ditinggalkan. Dan coba jawab, kenapa setiap detail kecil di sini terasa begitu mengancam, begitu personal? Oke, mari kita mulai. Coba bayangkan posisi Anda saat itu. Jam 2:47 dini hari. Waktu yang spesifik, itu penting. Banget. Rumah sepi, Anda sendirian, kebangun karena haus. Skenario yang normal banget kan? Anda juga bilang rumahnya bukan tipe yang tua dan seram, tapi punya atmosfer yang aneh kalau malam. Nah, atmosfer aneh ini. Dan ada satu detail yang menurut saya kuat sekali. Koridor ke dapur yang Anda sebut menciptakan gelap yang berat. Bukan cuma gelap, tapi berat. Frasa itu, gelap yang berat itu kuncinya. Langsung mengubah persepsi kita semua kan? Ini bukan lagi sekedar, nggak ada cahaya. Betul. Tapi seolah-olah kegelapan itu punya massa, punya kehadiran, kayak udara di koridor itu lebih padat, lebih neken. Disinilah tempat paling aman, rumah kita. Mulai jadi wilayah asing. Tepat. Dapur yang harusnya nyaman, sekarang ada di ujung terowongan kegelapan yang, menakutkan. Dan pas Anda mendekat, disitulah suara pertama terdengar. Halus banget, tapi jelas. Memanggil nama Anda. Nama kamu? Reaksi pertama Anda yang menurut saya wajar banget adalah, Cari penjelasan logis. pasti. Otak kita kan selalu begitu. Mungkin cuma suara dari luar atau imajinasi aja. Tapi keraguan itu langsung dipatahin. Suaranya datang lagi. Kali ini ada tambahan satu kata. Dan kata ini mengubah segalanya. Nama kamu, sini. Nah, sini, itu sebuah undangan. Itu mengubah Anda dari pendengar pasif jadi target. Tapi yang lebih serem lagi adalah apa yang Anda rasakan setelahnya. Anda nulis seolah dia tahu aku sedang ragu. Itu dia. Ini bukan lagi suara acak. Ini respons. Ini nunjukin ada kecerdasan di baliknya. Momen itu, di mana dia merespons keraguan Anda, disitulah rasa takutnya bergeser. Jadi bukan lagi ada suara aneh ya. Bukan, tapi jadi ada sesuatu yang lagi mainin psikologi saya. Dan ini membawa kita ke titik balik pertama. Refleks Anda kan mau jawab, iya, kita semua gitu kan? Dipanggil, ya nyahot. Otomatis itu. Tapi Anda berhenti. Teringat nasihat orang tua. Nasihat yang mungkin kedengaran kayak takayul biasa. Kalau kamu sendirian dan ada yang manggil dari tempat gelap, jangan jawab. Jangan jawab. Kalau kamu jawab, kamu seperti bilang, ya aku di sini. Tiba-tiba, nasihat ini jadi aturan bertahan hidup. Ini menarik sekali. Nasihat kayak gini itu kan sebenarnya semacam, protokol keamanan supernatural yang diwariskan. Kayak firewall spiritual gitu loh. Dan itu secara fundamental mengubah dinamika kekuasaan. Tadinya Anda korban pasif. Tapi dengan memilih untuk tidak menjawab, Anda ngambil kendali. tepat. Anda merebut sedikit kendali. Anda menolak ikut dalam permainannya. Keheningan Anda jadi perisai. Tapi kelihatannya keheningan itu malah memprovokasi. Karena setelah Anda diam, taktiknya berubah total. Eskalasi. Dia nggak lagi pakai suara misterius. Dia mulai niru suara orang-orang terdekat Anda. Ibu, teman, pasangan. Panggilannya bukan lagi cuma nama, tapi permintaan tolong yang manipulatif. Nah, ini dia. Nama kamu, tolong ambilkan sebentar. Ini bukan lagi nakut-nakutin. Ini serangan emosional. 100%. Ini eskalasi yang sangat cerdas. Kalau kita analisis, makhluk ini kayaknya mikir, oke, taktik horor nggak berhasil. Aku pakai senjata yang lebih kuat. Kepercayaan dan empati. Wah, dalam banget analisisnya. Filter logika. Naluri kita buat nolong orang yang kita cinta itu kuat banget kan? Kuat banget.
Ini jebakan psikologis yang jauh lebih bahaya. Dia nggak lagi nyerang rasa takut Anda, tapi nyerang rasa cinta Anda. Anda hampir aja melangkah, hampir ketipu. Tapi ada 2 detail kecil yang janggal yang bikin Anda sadar. Pertama, cara nama Anda diucapkan. Gimana tuh? Anda gambarkan sebagai terlalu sempurna, terlalu jelas, seolah sedang membaca. Ini detail yang aneh. Kenapa sesuatu yang sempurna malah jadi lebih seram? Nah, ini kita masuk ke konsep psikologis yang namanya uncanny valley, lembah ganjil. Perasaan aneh dan meresahkan pas kita lihat sesuatu yang hampir persis kayak manusia, tapi nggak 100%. Oh iya, kayak robot-robot itu ya? Betul. Justru kesalahan kecilnya itu yang bikin otak kita teriak, ada yang salah, ini bukan manusia. Suara dengan pelafalan sempurna itu masuk kategori ini. Manusia asli kan ada celahnya, intonasinya, napasnya. Nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan yang dingin ini ciri khas sebuah tiruan, entitas yang niru suara tanpa memahami jiwa di baliknya. Itu tanda tangan dari sesuatu yang non-manusia. Lalu detail kedua, yang menghancurkan semua penjelasan logis, Anda sadar sumber suaranya pindah-pindah dengan cara yang mustahil. Dari mana ke mana? Dari wastafel, terus ke belakang kulkas, tiba-tiba di atas lemari. Anda nulis, seolah dia bergerak tanpa langkah. Oke, selesai. Di momen itu semua keraguan hilang. Ini bukan orang iseng, bukan maling. Betul. Itu paku terakhir di peti mati rasionalitas. Pergerakan tanpa suara langkah itu matahin hukum fisika. Di titik inilah Anda sadar sedang berhadapan dengan sesuatu di luar pemahaman kita. Dan dari situ, ancamannya berevolusi. Anda nyalain senter HP. Dan ancaman yang tadinya cuma suara jadi fisik. Tepat, Anda nemuin jejak basah kecil di lantai. Astaga. Momen itu pasti ngeri banget. Dan pas Anda lihat jejak itu, Anda dengar suara baru. Krek, kayak suara kuku nyentuh lantai keramik. Jadi sekarang ada wujudnya, walaupun nggak kelihatan. Ada, tapi keputusan Anda setelah itu yang paling menarik. Anda langsung matiin senter. Anda bilang, karena aku takut kalau cahaya itu membuat dia sadar aku bisa melihatnya. Keputusan yang sangat krusial. Itu pengakuan naluriah bahwa Anda bukan lagi pengamat, tapi mangsa. Mangsa, bener. Anda sadar ini bukan lagi soal ngebuktiin ini apa, tapi soal gimana caranya selamat. Dalam permainan petak umpet yang mematikan ini, kelihatan oleh predator itu kesalahan fatal. Jadi, Anda balik ke kegelapan. Dan puncak ketegangannya justru nggak terjadi di dapur. Anda mundur pelan-pelan ke ruang tamu, mencoba menjauh. Tapi dia ngikutin. Tentu saja. Suara itu sekarang kedengaran dari koridor. Lebih dekat dari sebelumnya. Dan dia ngucapin satu kalimat yang bikin darah beku. Apa itu? Nama kamu. Aku sudah keluar. Wow. Kalimat aku sudah keluar itu titik balik psikologis yang menghancurkan. Dapur tadinya tuh kandangnya, wilayahnya dia. Batas amannya. Dengan kalimat itu, dia mendeklarasikan bahwa batas itu udah nggak ada lagi. Dia menginvasi wilayah aman Anda. Ini taktik horor klasik yang sangat efektif. Mempersempit dunia protagonis. Ruang aman Anda menyusut. Tepat. Tadinya seluruh rumah. Sekarang ancaman itu bebas berkeliaran. Anda lari, kunci diri di kamar, benteng terakhir, mikirnya mungkin di sana aman. Tapi kemudian, terornya mencapai puncak. Terdengar bisikan tepat dari balik pintu kamar. Sedekat itu. Bukan lagi panggilan dari jauh, tapi bisikan yang sangat dekat, sangat intim. Dan kata yang dibisikkan cuma satu, jawab. Jawab. Perintah. Momen itu puncak terornya. Pertama, kedekatannya, jaraknya cuma beberapa senti, dihalangin kayu. Kedua, nadanya jadi perintah. Jawab, nunjukin kesabarannya habis. Dan ketiga, ini ngungkapin tujuan sebenarnya. Dari awal, yang dia mau bukan Anda mendekat secara fisik, tapi Anda ngasih pengakuan, izin, semacam persetujuan lewat jawaban Anda. Panggilan jawab itu, konfrontasi terakhir. Anda berhasil bertahan sampai subuh. Dan seperti di banyak cerita kita ya, suara azan seolah jadi penyelamat. Suasana rumah langsung terasa ringan lagi. Cahaya mengusir kegelapan. Sebuah trop yang sangat familiar. Tapi, ini jelas bukan mimpi. Karena paginya, Anda menemukan bukti. Nah, bukti-bukti ini yang bikin cerita ini benar-benar meresahkan. Tanpanya, orang masih bisa bilang ini halusinasi atau sleep paralysis. Tapi bukti yang Anda temukan justru sangat biasa, sangat subtil. Tepat. Ada 3 hal. Pertama, keran air di wastafel netes.
Kedua, posisi satu gelas di meja dapur geser. Ketiga, dan yang paling jelas, jejak basah kecil di lantai itu masih ada, walau udah mulai kering. Kenapa bukti yang subtil ini lebih menakutkan dari katakanlah dinding berdarah? Karena ini bentuk gaslighting supernatural. Gaslighting supernatural. Iya. Buktinya kecil banget, biasa banget. Jadi kalau Anda ceritain ke orang lain, mereka mungkin akan bilang, "Ah, kamu lupa matiin keran," atau "gelasnya emang di situ kali." Masuk akal. Bukti ini cukup buat meyakinkan Anda kalau itu nyata. Tapi terlalu kecil buat meyakinkan orang lain. Ini mengisolasi Anda dalam kengerian Anda sendiri. Membuat kita meragukan kewarasan sendiri. Tepat. Sesuatu masuk ke realitas Anda, berinteraksi, dan pergi tanpa jejak yang heboh. Dari semua ini, Anda menarik sebuah aturan hidup baru, Anda menulis, kalau kamu sendirian dan ada yang manggil dari dapur atau tempat gelap, jangan sahut, jangan jawab, jangan datangi. Sebuah pelajaran yang sangat mahal. Dan Anda menutupnya dengan kesimpulan yang mengerikan tentang niat makhluk itu, karena kadang mereka tidak ingin bicara, mereka hanya ingin memastikan kamu mendekat. Itu intinya. Peringatan tentang bahaya rasa penasaran kita dan bagaimana emosi kita bisa dieksploitasi. Cerita ini jadi semacam manual bertahan hidup yang lahir dari trauma. Tapi ada satu kalimat terakhir di cerita Anda yang membuka pintu ke kengerian yang lebih luas. Betul. Anda menyebutkan cerita ini belum selesai. Anda ngasih petunjuk kalau suara itu pernah manggil nama Anda lagi. Tapi kali ini, saat Anda sedang di luar rumah. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Jika fenomena ini ternyata tidak terikat pada satu lokasi seperti dapur, melainkan pada diri Anda sendiri, apa artinya itu? Apakah ini jenis hantu penunggu tempat? Atau sesuatu yang lain, sesuatu yang telah menempel pada seorang individu? Apa implikasinya ketika ancaman itu tidak lagi bisa diprediksi, tidak lagi terbatas pada kegelapan di dalam rumah, tapi bisa memanggil nama Anda dari mana saja, kapan saja? Kegelapan tidak lagi berada di ujung koridor, tapi mungkin di dalam diri Anda sendiri.